Halo guys, welcome back to Bimbel Pak Bilcen. Pada video kali ini kita akan bahas induktor murni pada rangkaian listrik AC. Nah, pada video sebelumnya kita sudah bahas apa yang terjadi kalau kita sambungkan resistor murni. Sekarang kalau kita sambungkan induktor murni gimana guys? Ya. Nah, di sini saya sambungkan suatu sumber AC, ya, suatu sumber tegangan AC dengan suatu induktor dengan induktansi L, ya. Nah, kita akan lihat yang terjadi pada grafik tegangan dan arus. Nah, ternyata berbeda sama resistor, guys. Kalau resistor kan mereka sefase. Ternyata pada induktor itu arus dan tegangannya itu berbeda fase, guys. Nah, kita lihat maksudnya berbeda fase seperti apa. Kita lihat di sini ketika tegangannya 0, arusnya arus maksimum tapi negatif. Ketika tegangan maksimum, arusnya 0. Ketika tegangannya 0, arusnya maksimum. Ya, jadi mereka berbeda guys ya, ada beda fase. Nah, perbedaan fasenya itu sebesar 90 derajat ya. Kalau kita ingat di pelajaran gelombang ya guys ya. Kalau saya punya gelombang, ini fasenya 0 derajat, ini 90 derajat, ini 180 derajat, ini 360 derajat, dan ini 270 derajat, ya. Nah, kita lihat guys di sini, ketika di sini fasenya 0 derajat, di sini fasenya maksimum, ini kan 0 derajat, maksimumnya 90 derajat. Jadi di sini fasenya 90 derajat. Nah, mereka itu berbeda fase 90 derajat guys, 0 sama 90, berarti perbedaannya adalah 90 derajat. Dan kita lihat bahwa ketika arusnya 0 derajat, tegangannya 90, otomatis tegangan mendahului arus sebesar 90 derajat. Atau kebalikan guys, arusnya tertinggal sebesar 90 derajat. Nah, jadi mereka ada beda fasenya guys ya. Nah, dan hambatannya adalah tergantung frekuensi. Nah, seperti apa? Kita lihat. Kita akan turunkan atau buktikan grafik ini ya guys ya, menggunakan hukum 2 Kirchhoff ya. Oke, kita akan gunakan hukum 2 Kirchhoff. Nah, misalkan kita punya persamaan tegangannya warna merah ini, ya, fungsi sin ya guys ya. Jadi, V sama dengan Vm sin omega T, ya, persamaan sin biasa. Nah, di sini pada hukum 2 Kirchhoff kita aplikasikan, ya, di sini kita punya tegangan V, ya, kemudian tegangannya akan melewati induktor, kemudian pada induktor itu dia akan mengalami peristiwa gegel induksi diri guys, di mana gegelnya itu rumusnya adalah minus L dI per dt. Ya, berarti ini kita tuliskan V minus L dI per dt sama dengan 0. Hukum 2 Kirchhoff. Ya, jadi tegangannya lewat satu loop itu akan sama dengan 0. Berarti kita punya persamaan tegangannya sama dengan L dI per dt. Nah, kita coba main aljabar ya guys ya. Kita akan dapatkan dI sama dengan V per L kali dt. Ya. Nah, kita mau cari persamaan arus ya guys. Ya, kalau persamaan V-nya kan udah dapat nih. V sama dengan Vm sin omega T. Persamaan arusnya gimana? Ya, berarti kita tinggal integralkan. Ya, integral dari dI sama dengan integral V per L dt. Nah, integral dari dI adalah I sama dengan integral V-nya adalah Vm sin omega T dibagi L dt. Nah, Vm itu adalah tegangan maksimum, yaitu konstan, ya, segitu-segitu aja. L adalah induktansi dari induktor, ya, itu konstan, itu karakteristik dari si induktornya. Berarti kita keluarkan ya guys ya, karena kalau konstanta dalam integral bisa dikeluarkan, jadi Vm per L, integral dari sin omega T dt. Nah, integral sin omega T berapa? Ya, di matematika, integral dari sin omega T itu akan menjadi 1 per omega, turun integral dari sin adalah min cos. Jadi min cos omega T. Ya. Nah,
Kemudian, kita bisa menggunakan persamaan matematika, guys. Di matematika kita punya min cos omega T sama dengan sin omega T minus 90 derajat. Ya, di matematika. Maka kita akan dapatkan, kita ubah menjadi I sama dengan Vm per omega L. Min cos omega T berubah menjadi sin omega T minus 90 derajat. Nah, maka I, ya kita ingat di video sebelumnya, kalau depan sin pada fungsi I, jadi IM, ya kan? I maksimum. Jadi I maksimum sin omega T min 90 derajat. Nah, ini adalah persamaan arus untuk induktor murni. Kalau V-nya sama dengan Vm sin omega T. Nah, di sini kita tahu guys, ada angka minus. Minus 90 itu menunjukkan apa? Minus itu menunjukkan adalah, ini kan arus guys. Jadi arusnya tertinggal ya. Jadinya arusnya tertinggal. Itu minus artinya ya. Kalau plus itu mendahului. Jadi minus itu menunjukkan arusnya tertinggal sebesar 90 derajat. Ya, jadi itu bukti bahwa grafiknya akan menjadi seperti ini. Nah, satu lagi hal penting adalah ini guys, ya, depan sin ada arus maksimum. Tapi depan sin juga ada Vm per omega L. Jadi kita punya di sini Im sama dengan Vm dibagi omega L. Nah, kita ingat-ingat guys, bukannya arus itu sama dengan tegangan dibagi hambatan ya guys ya, di hukum Ohm. Nah, berarti omega L juga hambatan dong. Ya, betul. Ini disebut sebagai XL. Sama dengan omega L. Nah, XL ini adalah disebut sebagai reaktansi induktif. Reaktansi induktif. Satuannya juga sama guys, Ohm, ya. Jadi ini disebut sebagai efek hambatan, ya. Jadi efek hambatan. Efek hambatan yang akan muncul pada induktor ketika kamu alirkan arus AC. Nah, jadi itu adalah rumus dari induktor murni, ya. Nah, makanya di sini dikatakan bahwa hambatan tergantung pada frekuensi. Karena hambatan adalah XL, ya, di omega itu kan ada frekuensinya ya, 2πf, maka hambatan tergantung pada frekuensi. Nah, makanya kalau misalnya kamu masukkan DC, ya, pada induktor, itu maka kita masukkan, maka XL-nya sama dengan 0. Otomatis hambatannya 0 ya. Kenapa 0 XL-nya? Karena kan frekuensi pada DC kan 0 ya, tidak ada perubahan, tidak ada frekuensi. Otomatis omeganya 0, XL-nya juga 0, berarti tidak ada hambatan. Otomatis kalau pada DC ya, itu tidak akan terjadi efek hambatan karena tidak terjadi ini guys, GGL induksi diri yang sudah kita bahas di bab induksi elektromagnetik. Nah, bagaimana dengan diagram fasornya guys? Ya, diagram fasor. Nah, diagram fasor pada induktor murni itu adalah seperti ini guys ya. Ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X. Kita tahu bahwa tegangan mendahului arus sebesar 90 derajat. Otomatis ketika arusnya 0 derajat, ini arusnya nih 0 derajat di sini. Tegangannya sudah 90 guys. Ya, jadi tegangannya sudah 90. Nah, ini warnanya kebalik ya guys ya, tapi nggak apa-apa ya. Di sini tegangannya sudah 90 derajat. Nah, dikatakan bahwa tegangan mendahului arus sebesar 90 derajat. Jadi, pas arusnya 0 derajat, tegangannya sudah mencapai 90 derajat. Gitu guys, ya, diagram fasor pada induktor murni. Oke, kita masuk ke contoh soal. Sebuah induktor dengan induktansi 0,8 Henry dialiri arus listrik bolak-balik yang nilai memenuhi I sama dengan 10 sin 50T. Tentukan persamaan tegangan, ya. Nah, di sini kita harus ingat konsep dari induktor murni, guys. Ya, konsep dari induktor murni adalah pertama, tegangan mendahului arus sebesar 90 derajat. Otomatis kalau saya punya arusnya I sama dengan IM, sin omega T,
Maka kalau tegangannya kan mendahului, berarti V sama dengan Vm sin omega T plus 90 derajat. Mendahului berarti plus. Nah, atau kejadian kedua yang tadi sudah kita bahas di menit-menit sebelumnya, guys. Arus tertinggal ya, sorry. Arus tertinggal sebesar 90 derajat. Nah, otomatis kalau saya punya Vm-nya sama dengan, V sama dengan Vm sin omega T, ya, saya hapus dulu, saya tulis, maka arusnya itu kan tertinggal. Tertinggal berarti minus, berarti arusnya I sama dengan Im sin omega T minus 90 derajat. Ya, ini penting guys, ya, ini artinya tertinggal. Nah, kalian jangan bingung, ya. Kalian lihatnya diketahuinya kan I, ya kan? Berarti diketahui ini guys, I sama dengan Im sin omega T. Berarti persamaan V-nya, tegangannya mendahului, berarti pakai plus. Nah, tapi kalau nanti di soal diketahuinya V, maka untuk cari I-nya, harusnya tertinggal, berarti I sama dengan Im sin omega T minus 90 derajat. Ya, jadi ada dua kasus guys, jangan bingung. Dan saya sudah bahas pembuktian kasus nomor 2. Nah, tinggal kita hitung aja ya. Caranya step 1 kita hitung hambatannya. Hambatannya adalah XL. XL sama dengan omega L. Omega depan T, jangan lupa. Jadi 50 dikali 0,8, maka hasilnya adalah 40 ohm. Nah, maka kita bisa hitung untuk V maksimum, ya, itu adalah pakai hukum ohm, yaitu I maksimum kali XL. Ya, ini hukum ohm untuk induktor. Ya, jadi kalau di resistor kan V sama I kali R. Berarti kalau pada induktor V sama dengan I kali XL. Nah, berarti tinggal dimasukkan IM-nya kan depan sin, ya kan 10. Berarti 10, XL-nya adalah 40 menjadi 400 volt. Nah, berarti kita ditanya adalah persamaan tegangan. Kita tanya, kalau di induktor itu tegangannya gimana? Oh, tegangan mendahului, ya, mendahului arus sebesar 90 derajat. Kata kuncinya itu guys, ya. Jadi kalau misalnya ditanya persamaan tegangan, oh induktor, berarti tegangannya apa? Oh mendahului. Berarti persamaannya menjadi V sama dengan Vm sin omega T mendahului, berarti plus 90 derajat. Nah, maka menjadi Vm-nya 400 sin omeganya 50 T plus 90 derajat. Atau kalau mau tulis pi per 2 juga boleh ya dalam radian. Jadi itu guys pembahasannya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, and see you in the next video. Thank you guys.